Shalom Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Selamat tahun baru teman-teman sekalian, 1 Januari 2024 ya. Dan pada video kali ini saya sempatkan waktu ya untuk membahas satu berita viral. Ya mungkin kita tidak asing lagi tentang Syahrini ya, seorang artis ya yang cukup terkenal ya. Dikabarkan teman-teman sekalian dia sedang menjelek-jelekan kekristenan, yang menghina kekristenan, bahkan ya bisa dikategorikan sebagai orang yang masuk ke kamar orang lain. Nah, seperti apa videonya teman-teman sekalian? Karena ini saya tertarik sekali. Ada yang katakan bahwa Syahrini ini sudah mengganggu agama lain gitu ya. Dia kan sudah diajar ke dalam agamanya itu, lakum dinukum waliyadi, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Lalu kenapa harus membanding-bandingkan agamanya dengan agama lain? Membandingkan kamarnya dengan kamar orang lain. Nah, ini yang menarik. Nah, terus sekarang kita baca dulu beritanya ya. Begini beritanya. Syahrini bahas soal tak ada Tuhan Yesus, auto dituding netizen sebarkan ujaran kebencian ya. Ini tulis oleh suara.com. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian, dia katakan di sini, sejak menikah dengan Reino Barat, Syahrini memang dikenal lebih syar'i ya, sampai membatasi diri untuk tampil di depan publik. Ya, tak jarang Syahrini membagikan kutipan Islami, video ceramah atau potongan ayat Al-Quran di media sosialnya. Lalu teman-teman sekalian, namun kali ini unggahan Syahrini soal Yesus sebagai Nabi Tuhan justru menimbulkan pro kontra. Karena unggahan istri Reino Barat itu membahas soal perbedaan cara pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus. Menurut thread yang diunggah Syahrini, gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam. Karena Yesus masih memiliki keterbatasan sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, ungkap dalam unggahan Syahrini. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya melihat di sini, ini sudah memang masuk ke kamar orang lain. Ya ngapain pula Anda mau menyiarkan? Orang Kristen bukan orang bodoh loh Mbak ya. Ya, bukan orang bodoh. Kalau Anda memang Islam, Anda urus saja agamamu. Ya, di dalam surat Al-Kafirun itu kan lakum dinukum waliyadi. Udah jelas itu. Jadi nak perlu Anda mau campuri. Kami mau tuhankan siapa kayak gitu ya. Justru sama halnya ketika kami mau melihat kok sejak kapan itu Bapa Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub mengganti nama jadi Allah SWT. Ya kan? Karena kami tidak mempercayai bahwa Allah SWT itu nama diri dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Orang Kristen tidak percaya, tapi kita tidak nyinyir seperti Anda, Mbak. Kita tidak nyinyir untuk dibandingkan hal itu, tidak. Ya, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ya, oke. Jadi teman-teman sekalian, kemarin kan saya lihat juga ya, ada Deddy Kobuser bilang, oh Elia itu masuk kamar orang, gitu. Lalu membanding-bandingkan kamar orang lain dengan kamarnya. Seakan-akan lebih jelek kamar orang lain dibandingkan kamarnya. Ya, jadi ini sudah penistaan agama dan penistaan bangsa katanya. Demikian juga Gus Miftah hari itu, yang sebenarnya saya kagum ya, beberapa momen di Natal dan juga Hari Besar Kristen itu Gus Miftah itu hadir dalam gereja sekalipun dia dihujat ya oleh sesamanya sendiri. Tetapi dalam pernyataannya kemarin saya pikir itu blunder sekali dan juga sangat tidak masuk akal ya. Seorang Gus Miftah begitu ya menyampaikan bahwa kok Elia urusin agama Islam, dia kan siapa gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, saya ingat itu seakan-akan saya mau mengatakan begini, Syahrini ini juga sudah masuk gitu loh ke ranah agama orang lain. Jadi waduh, ini kacau lah ya, kacau ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Selain itu, kutipan unggahan Syahrini juga menjelaskan bahwa umat muslim mempercayai bila Tuhan menjadi manusia berarti sama seperti Tuhan tidak sempurna.
Sedangkan Islam selalu mengajarkan Tuhan selalu sempurna. Karena itu unggahan Sari ini meminta umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka dulu adalah seorang anak yang lemah dan tak berdaya atau Tuhan yang maha kuasa. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan, minuman, atau tidur sama dengan Tuhan yang maha kuasa yang dijelaskan dalam perjanjian lama. Tentu saja tidak. Lanjut kutipan tersebut. Gara-gara postingan itulah, Syahrini pun dinilai sedang berusaha menyebarkan ujaran kebencian. Selain itu dilansir dari Instagram @lambedanu, warganet juga beranggapan istri Reno Barak ini terlalu mencampuri pilihan agama orang lain. WKWKWK, kalau dia lagi posting quotes dan share ujaran kebencian, berarti dia lagi nggak ada duit buat pamer-pamer makanan atau pamer-pamer jalan-jalannya. Lagian bukannya liburan akhir tahun sama Pak Ableh malah sibuk share ujaran kebencian di story-nya, kata Nisa ya. Allah saja bilangnya lakum dinukum waliyadi, artinya bagiku agamamu dan bagimu agamamu. Nggak usah usik-usik agama orang lain, diri sendiri aja belum tentu baik. Ibu Baica ya. Ya, jadi teman-teman sekalian ada banyak sekali ya yang kemudian berkomentar ya. Dan selanjutnya intinya dia cuma mau bilang nggak ada Tuhan Yesus, adanya Yesus aja atau Isa. Jadi dia nyindir orang yang menyebut Tuhan Yesus karena Allah aja bilangnya lakum dinukum waliyadi, artinya bagiku agamaku dan bagimu agamamu, nggak usah usi-usi agama orang lain, diri sendiri aja belum tentu baik, kata Prelovetmi ya. Baik, jadi teman-teman sekalian inilah komentar-komentar netizen terhadap Syahrini. Dan komentar saya sebagai tokoh agama, sebagai seorang Kristen, sebagai juga seorang gembala yang membina jemaat, maka saya harus katakan buat Syahrini bahwa keimanan Anda atau sudut pandang Anda melihat Yesus Kristus Tuhan kami itu berbeda. Bahkan sebenarnya apologet ya, ada namanya Elia Miron, ya Syahrini nanti bisa lihat, bisa belajar di sana. Itu sudah memberikan perbedaan antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Dan di channel TV Laskar Kristus ini juga sudah berulang kali saya berikan perbedaan antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Jadi tolong jangan disama-samain gitu ya. Jadi kalau Anda percaya bahwa Nabi Isa itu adalah manusia, adalah Nabi Tuhan, utusan Tuhan, ya come on, silakan aja dengan keimanan Anda. Nggak perlu bawa-bawa ke Kristenan. Nggak perlu Anda masuk agama orang lain. Nggak perlu juga Anda mengusulkan hal itu. Agar kami itu introspeksi diri, memeriksa sendiri gagasan itu seperti apa gitu. Ya, kami bukan orang-orang bodoh. Ya, kami bukan orang-orang bodoh. Jadi urus aja agamamu. Bertanya kepada agamamu, ya. Nanti misalnya kamu tanya ini. Ya, saya lebih setuju ya buat Syahrini gitu ya. Saya sebagai tokoh agama Kristen, saya menyarankan buat Anda. Alangkah lebih baiknya jika Anda membuat story itu, kenapa sih di agama Islam itu ada 72 bidadari? Kenapa tidak ada 70 bidadara? 72 bidadara misalnya gitu. Kenapa hanya bidadari itu diberikan untuk kepada laki-laki gitu. Lalu kepada perempuan apa yang akan diberikan? Ada bidadarakah di sorga? Nah mungkin kalau kasih status beginian, mungkin lebih bagus, lebih tepat gitu. Supaya nanti para ustadzmu, para da'i gitu ya, para ulama, para kiai itu memberikan jawaban buat Anda. Nah kalau Anda menyinggung seperti ini sama halnya Anda sedang menghujat kekristenan, menghujat juru selamat, Tuhannya orang Kristen. Yesus ini bukan tokoh nabi saja loh di dalam kekristenan. Ya, kami menerima dia sebagai nabi, sebagai raja, sebagai imam, sebagai guru, ya rabi gitu ya. Tetapi satu hal yang besar, dia adalah Bapa, disebut sebagai Bapa yang kekal. Disebut sebagai Allah yang ajaib. Disebut sebagai Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia, ya, firman-Nya, ya, yang telah menjadi manusia. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan Anda tidak akan paham itu sekalipun saya menjelaskan. Anda tidak akan paham itu. Kenapa? Karena memang niat Anda hanya untuk menjelekan dan mencoba untuk menyindir-nyindir kekristenan itu sendiri. Ya, jadi teman-teman sekalian, di akhir video ini saya mau katakan buat kita jangan terpancing. Ini bukan hal yang baru-baru ya. Jadi hanya saja kita sayangkan seorang artis, figur, harusnya kan
tidak seperti begini. Ya. Dan juga yang sangat disayangkan sekali, ini kan baru-baru loh. Ini baru 1 Januari 2024 sudah muncul penghujat, sudah muncul penghina, sudah muncul orang yang sok tahu tentang agama Kristen gitu. Ini baru 1 Januari loh, baru kita menginjakan kaki di tahun 2024. Anda sudah membuat keributan besar-besaran di media sosial. Waduh ya. Oke lah, tetapi biarlah Tuhan mengampuni Anda ya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.